Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Izzah. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan Program Studi S1 Pendidikan Biologi IKIP Budi Utomo Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada semester ganjil tahun 2021-2022 ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga dan luar biasa untuk menjadi salah satu dosen pengampu mata kuliah program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1, di mana pembelajarannya melalui sepada dikti, yaitu pada mata kuliah evolusi dengan mahasiswa dari berbagai etnis atau suku di Indonesia. Selain itu juga saya juga berkesempatan untuk mengajar pada mata kuliah bioteknologi mahasiswa inbound program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 yang memilih IKIP Budi Utomo sebagai mitra. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioteknologi yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot sebesar 3 SKS. Pokok bahasan yang akan saya paparkan di sini ada 7. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan mahasiswa, materi pembelajaran, sistem pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, dan nanti di akhir ada cuplikan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah bioteknologi. Dengan mempelajari bioteknologi, kita akan mengkaji secara umum terkait dengan ruang lingkup dan juga sejarah bioteknologi. Kemudian kita akan membedakan baik pengertian, teknik-teknik, dampak positif dan negatif, serta pemanfaatan bioteknologi baik konvensional maupun modern, misalnya dalam bidang rekayasa genetika, kemudian di bidang forensik, farmasi, kedokteran, pertanian, bioremediasi, peternakan, biosafety dan bioetika, serta penerapan bioteknologi konvensional, misalnya dalam hal pembuatan tempe, tape, yogurt, nata de coco, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan atau biasa disebut dengan learning outcome. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup dan juga sejarah bioteknologi. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan teknik-teknik, dampak positif dan negatif, serta contoh penerapan bioteknologi secara konvensional. Yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu membedakan pengertian teknik-teknik dan juga dampak positif dari bioteknologi modern. Yang keempat yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan biosafety dan bioetika terhadap perkembangan ilmu biologi, khususnya bioteknologi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan peranan bioteknologi konvensional dalam kehidupan, misalnya dalam proses pembuatan tempe, tape, yogurt, nata de coco, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu materi perkuliahan, dalam hal ini adalah 16 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS ya. Untuk tahap yang pertama biasanya di awal perkuliahan itu adalah diawali dengan kontrak perkuliahan antara dosen pengampu dengan mahasiswa, yang hal ini disesuaikan dengan RPS. Selain itu juga kita membahas tentang ruang lingkup dan juga sejarah bioteknologi. Untuk pertemuan kedua yaitu kita akan membahas terkait dengan pengertian teknik-teknik, dampak positif dan negatif bioteknologi konvensional. Selanjutnya yaitu membahas terkait dengan pengertian teknik-teknik, dampak positif dan negatif bioteknologi di bidang pangan. Untuk pertemuan yang keempat di sini kita akan membahas terkait pengertian teknik-teknik, dampak positif dan negatif
bioteknologi di bidang rekayasa genetika. Yang selanjutnya untuk pertemuan kelima di sini kita akan membahas terkait dengan bioteknologi di bidang forensik yang nantinya akan dijadikan contoh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu membahas terkait bioteknologi di bidang farmasi, salah satunya adalah contohnya vaksin. Nah, apalagi di masa pandemi ini juga dikaitkan dengan vaksin COVID-19, bagaimana cara dan mekanisme kerjanya. Kemudian pada pertemuan ketujuh kita akan membahas terkait dengan bioteknologi di bidang kedokteran. Salah satunya adalah proses bayi tabung. Kemudian kita akan membahas bioteknologi di bidang pertanian, misalnya yaitu tanaman transgenik. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi di bidang bioremediasi, bagaimana cara pengolahan, kemudian pengolahan limbah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bioteknologi di bidang peternakan. Nah, dalam hal ini bisa dalam bidang cloning, kemudian inseminasi buatan. Di tahap selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana biosafety dan juga bioetika, dan di akhir nanti kita ada PJBL ya, proyek untuk pembuatan produk bioteknologi di bidang konvensional, baik dalam pembuatan tempe, tape, yogurt, nata de coco dan juga lain sebagainya. Nah, untuk metode pembelajaran, jadi cara belajar mahasiswa di sini adalah cara belajar mahasiswa aktif ya. Jadi student center learning, di mana dosen hanya sebagai fasilitator. Kemudian pembelajaran karena di masa pandemi, jadi di sini menggunakan tatap maya ya pada proses perkuliahan, yaitu dengan menggunakan LMS Siakat yang dipadukan dengan Edlink, di mana Siakat itu sudah terkoneksi ya, jadi sudah tersinkronisasi dengan Edlink. Nah, di antara fitur dari Edlink itu adalah terdapat pembagian materi, termasuk di situ ada RPS, kemudian sesi pembelajaran yang dilengkapi dengan absensi yang langsung terkonek dengan Siakat. Selain itu juga ada tugas, kuis, live conference, Zoom, dan juga dilengkapi dengan laporan kegiatan mahasiswa, sehingga semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah terekam, jadi ada jejaknya di Edlink. Kemudian untuk selanjutnya model pembelajaran adalah memadukan berbagai model pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah. Salah satu contohnya yaitu analisis jurnal terkait kasus-kasus yang ada di Indonesia terkait bioteknologi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu ya pembuatan tempe, tape dan lain sebagainya dalam hal bioteknologi di bidang konvensional. Kemudian ada pembelajaran kontekstual yang dihubungkan dengan kehidupan nyata sehari-hari, kasus-kasus yang ada di Indonesia yang hubungannya dengan bioteknologi, dan juga role playing. Jadi nanti pembelajarannya itu lebih menyenangkan dan juga agar mahasiswa lebih mudah memahami. Nah, keseluruhannya disesuaikan dengan kontrak perkuliahan dan juga RPS. Nah, untuk yang terakhir yaitu tahap penilaian. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah dari kehadiran mahasiswa, itu adalah pada aspek afektif atau sikap dengan bobotnya sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah tugas, proyek, kuis, presentasi, itu aspek psikomotorik dengan bobot yaitu sebesar 40%. Dan juga yang ketiga ada UTS dengan bobot 15%, dan yang terakhir adalah ada UAS dengan bobot 25% yang merupakan aspek kognitif. Namun dalam pembelajarannya itu tiap mahasiswa akan selalu ada poin. Jadi kita tidak melihat dari hasil akhir, tetapi kita melihat dari proses pembelajarannya, karena tiap pembelajaran siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab, siapa yang aktif memberikan ide dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan poin yang nantinya akan digunakan kalau misalnya nilainya kurang seperti itu. Jadi nanti dapat membantu mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu adalah interaksi dengan mahasiswa. Nanti saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran
Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi dengan topik bioteknologi di bidang forensik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan ya pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan terkait dengan bioteknologi. Nah, kalau sebelumnya kita kemarin belajar terkait dengan bioteknologi apa kemarin? Masih ingat? Yang pertama kali kita bahas apa? Tentang apa? Bioteknologi konvensional. Ya, oke. Yang pertama kita sudah membahas terkait dengan bioteknologi secara konvensional beserta teknik dan juga penerapan beserta contohnya. Oke. Setelah itu kita membahas tentang apa? Rekayasa genetika. Iya, oke. Terkait dengan rekayasa genetika. Kita sekarang akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu terkait dengan bioteknologi di bidang forensik. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Saya persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bioteknologi di bidang forensik. Ya, nah untuk pokok bahasanya, jadi yang pertama apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa yaitu mampu menjelaskan apa itu pengertian dan juga ruang lingkup bioteknologi di bidang forensik. Nah, yang kedua yaitu memahami teknik-teknik bioteknologi di bidang forensik dan juga yang terakhir yaitu mampu memahami dampak baik positif maupun negatif di bidang bioteknologi forensik. Itu adalah pokok bahasanya. Nah, forensik secara umum, nah, seperti yang dijelaskan tadi, metode yang bersifat ilmiah. Nah, juga aturan yang dibentuk dari fakta dari berbagai kejadian untuk melakukan pengenalan terhadap bukti fisik yang ditemukan ya. Jadi ilmu forensik itu dia memeriksa bukti dari TKP dalam upaya untuk memecahkan ya suatu kasus dan juga mempelajari aspek-aspek bagian tubuh manusia yang berguna dalam identifikasi individu. Setiap individu itu punya ciri yang berbeda. Iya, karena itu adalah sebagai dasar untuk identifikasi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, salah satunya yang berbeda itu adalah ada wajahnya. Wajah tiap orang itu khas, ya kan? Pola retinanya, kemudian iris. Nah, apalagi etnis atau suku yang di Indonesia mungkin dengan orang yang di luar, warna irisnya itu kan tampak berbeda. Kalau di Indonesia warnanya apa? Kecoklatan ya kita ya. Kalau di luar kan ada yang kebiruan, misalnya kayak gitu, oke. Ada sidik jari, oke. Ada DNA, seperti yang disebutkan tadi, ada gigi dan juga suara. Namun di sini ada beberapa kelemahan. Nah, misalnya apa? Pada retina misalnya dan iris itu kalau misalnya orang yang menggunakan kacamata negatif, nah, atau mungkin bermasalah dengan matanya, nah itu akan bisa mempengaruhi scanning dari matanya, dari retina maupun irisnya. Biasanya, tahu nggak kalian, yang umum ya, yang paling akurat digunakan untuk identifikasi itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira apa aja? Ika, Bu. Oke, Ika, silakan Ika. Absen berapa Ika? 33. Oke, absen 33 ya. Silakan. Apa yang pertama? Sidik jari, DNA sama Oke, gigi. sidik jari. Iya, betul DNA. sekali ya. Jadi DNA, satu lagi gigi. Iya, iya, betul sekali ya. Jadi yang berbeda, yang membedakan maksudnya itu yang biasa digunakan itu adalah sidik jari. Kalau tidak DNA dan juga gigi. Kenapa? Karena ketiganya itu punya khas dan setiap individu itu pasti
berbeda. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama itu sidik jari. Kenapa sih kok dia berbeda unik? Karena polanya, jadi kalau dilihat kalian amati sidik jari kalian itu polanya tidak pernah berubah sepanjang hidup. Kecuali apa? Nah, kecuali mungkin rusak ya, karena mungkin kena kecelakaan sampai nggak ada jarinya otomatis ya. Atau mungkin, nah itu, berubahnya itu ya karena suatu penyakit tertentu kayak gitu. Tapi itu jarang. Jadi makanya dia polanya tidak pernah berubah. Bahkan ya, meskipun pada kembar identik itu sidik jarinya itu dia berbeda. Nah, apalagi setiap individu yang tidak ada hubungan kekeluargaannya pasti berbeda. Nah, kemudian dapat digunakan untuk jalur perkawinan. Nah, bisa dilihat. Nah, ini beberapa penelitian ya di Indonesia terkait dengan pola sidik jari itu sudah dilakukan. Misalnya oleh Dianto ini ya, tahun 2006 tentang etnis Sunda, Arab, Cina, dan Jawa. Kemudian dilakukan lagi oleh Iza dan kawan-kawan 2014. Nah, pola sidik jari pada etnis Madura ternyata hasilnya itu tiap etnis berbeda. Nah, begitu juga dengan DNA. Nah, DNA itu apa yang digunakan? Jadi dia dengan mengulang sekuen yang ada di dalam DNA. Nah, dalam hal ini, dalam kasus forensik itu di Indonesia, ya penelitian dilakukan itu adalah menggunakan 13 lokus STR, ya short tandem repeat, yaitu 13 kodis ya. Nah, kemudian keduanya ini baik sidik jari maupun DNA dapat digunakan itu tadi sebagai penanda spesifik untuk apa? Identifikasi individu. Makanya ya sangat bermanfaat. Jadi membantu misalnya dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh pihak kepolisian di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Nah, untuk DNA forensik sendiri di sini sudah dilakukan penelitian dan itu masih jarang ya di Indonesia dilakukannya yaitu oleh Untoro tahun 2009. Nah, cuman tidak dijelaskan secara detail ya kayak gitu. Nah, kemudian baru dilanjutkan penelitiannya oleh Iza DKK tahun 2014. Itu bagaimana Bu caranya? Teknik-teknik forensik. Nah, itu. Jadi nanti kalian juga bisa ini diterapkan. Misalnya dalam hal sidik jarinya ya, coba dicek sendiri. Oke. Respondennya, oke, dari berbagai etnis di Indonesia. Nah, sidik jarinya dicek, diambil dengan menggunakan alat ada namanya ya khas sidik jari itu nanti ada alatnya, kemudian tinggal diputar aja dari ujung kiri ke kanan. Jadi harus semuanya penuh, biar apa? Terkopi semuanya. Nah, dari identifikasi tadi, kemudian polanya diidentifikasi dengan pola sidik jari menurut Avila dan Awasi ini ya, ada 8 pola. Nah, sedangkan untuk DNA itu ya biasanya dalam kasus-kasus kalau emang sudah tidak ada sidik jarinya, giginya sudah hilang. Nah, jadi jalan satu-satunya untuk mendeteksi adalah menggunakan DNA. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah darahnya diambil. Nah, jadi misalnya menggunakan darah, bisa. Kira-kira darahnya itu darah apa yang diambil? Ada yang tahu? Oke, Sandy, betul sekali. Kenapa harus sel darah putih, Sandy? Karena di dalamnya ada nukleus. Oke, karena di dalamnya ada nukleus atau inti sel, jadi tidak harus darah. Bisa beberapa ya bagian tubuh yang di dalamnya dia mengandung nukleus. Rambut bisakah rambut? Rambut bisa kira-kira? Di bagian apanya kalau rambut? Di rambut akarnya. Iya, Nurin. Di bagian? Bulbus rambut, Bu. Oke, bulbus rambut atau akarnya karena di situ dia mengandung DNA ya. Jadi koleksi darah ya. Ini sebagai contoh darah. Nah, kemudian dilakukan isolasi DNA. Oke. Kemudian hasilnya kalau sudah didapat DNA-nya itu dilakukan 2 uji. Yang pertama adalah uji kualitatif dengan spektrofotometer atau nanodrop nama alatnya ya. Yang kedua, uji kuantitatif dengan elektroforesis gel agarus ya. Kemudian hasil dari elektroforesis gel agarus kalau
tampak DNA murninya, kemudian dilakukan teknik PCR. Ada yang tahu apa PCR? Sandy, Bu. Ya, ya apa Sandy PCR? Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Tujuannya untuk apa, Sandy? Menggandakan DNA berjuta-juta Iya. kali. Oke, untuk menggandakan DNA berjuta-juta kali ya, seperti yang kita bahas di rekayasa genetika kemarin sudah kita jelaskan juga. Nah, saat ini pada COVID itu juga sangat penting ya, diperlukan teknik PCR. Nah, kayak gitu ya. Namun dalam teknik forensik ini, oke, itu menggunakan primernya adalah 13 kodis ya. Kemudian hasil dari PCR itu divisualisasi dengan menggunakan gel poliakrilamid dan juga nanti akan dihasilkan profil pita tiap individu. Baru kemudian hasilnya dianalisis dengan software ya. Untuk apa? Menentukan similaritasnya dan juga variabilitasnya. Oke. Nah, PCR tadi oke, tadi udah dijelaskan sedikit ya tentang Sandy karena kita udah pernah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa PCR itu adalah metode yang sensitif. Nah, untuk mendeteksi dan juga menganalisis sekuen asam nukleat ya dan merupakan teknik untuk memperbanyak tadi benar ya, mengcopy sama aja mengamplifikasi DNA secara in vitro. Nah, khusus untuk forensik ini, nah di Indonesia baru menggunakan 13 primer mulai dari TPOX sampai D21S11. Primer itu markernya yang digunakan. Nah, setiap itu berbeda. Misalnya untuk hewan menggunakan markernya adalah CO1 misalnya. Kalau tumbuhan ada marker tersendiri misalnya RBCL dan lain sebagainya. Nah, di sini PCR itu ada tahapannya. Nah, tahapannya yaitu ada denaturasi, annealing, dan juga ekstensi. Jadi ada 3 tahapan ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Denaturasi, annealing, sama ekstensi ya. Nah, di situ suhunya juga berbeda, disesuaikan dengan mau melihat apa gitu ya. Jadi suhunya berbeda dengan waktu yang berbeda, siklusnya juga berbeda. Nah, hasilnya apa nanti? Jadi PCR, hasil dari PCR itu nanti dilihatnya melalui apa? Elektroforesis gel poliakrilamid 8% ya, gitu. Ini adalah pola dasar dari sidik jari. Oke, kalian kan tadi udah dari berbagai macam etnis. Jadi nanti silakan dilihat. Nah, kira-kira pola kalian di jarinya itu termasuk yang mana? Nah, kalau yang A ini adalah pola arch. Nah, dia menggunung gini ya. Kemudian kalau loop, nah kalau loop itu seperti ini. Jadi lekukannya itu dia berasal dari jari kelingking. Nah, itu. Kemudian ada delta. Kemudian terakhir itu wood. Wood ini sebenarnya adalah seperti lingkaran, kemudian tapi dia bedanya ada 2 delta kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kenapa berbeda? Oke, misalnya ternyata satu orang dia crossover-nya berjumlah 1. Nah, kenapa bisa berbeda? Bisa jadi orang yang lain untuk 1 poin aja dia memiliki jumlah yang berbeda. Jadi sangat detail sekali ya kalau misalnya dilihat dari polanya. Jadi di dalam pola itu masih ada pure gitu. Ini bentuknya delta itu yang kayak gini ya. Kemudian ada island, nah itu kayak gini ya. Kemudian bifurcatio tadi kayak ada garbu 2. Nah, dan tiap orang itu pasti berbeda. Oke. Nah, ini pola klasifikasinya menurut Avila dan Awashi itu ternyata ada 8 pola utama. Jadi dari 3 pola tadi, kemudian ada sub lagi. Nah, untuk pola arch, nah itu ada 2. Kalau tadi arch, itu sekarang ada plain arch sama tented arch. Bedanya kalau plain seperti gunungan, nah ini dia lebih ke atas gitu ya. Kemudian ada loop. Nah, di sini ada ulnar loop. Kemudian ada radial loop. Nah, yang banyak itu adalah pola wood ya. Di sini ada plain wood. Nah, ini plain wood dia di bagian tengah ya.
kemudian adalah central pocket loop. Nah, di sini central pocket loop, oke. Kalau Brentwood tadi deltanya 2. Kalau di sini ada 1 delta, tapi satunya dia membentuk loop. Nah, itu bedanya. Kemudian yang G, double loop. Nah, kalau loop tadi kan cuma 1 gini. Kalau ini double, berarti ada 2, bagian atas sama bagian bawah. Nah, ini yang terakhir ada pola asidental. Dan tiap orang, tiap etnis itu dia unik dan berbeda kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau diperbesar ya, oh ternyata tadi kan kalian udah ada yang etnis Jawa. Coba nanti dibandingkan apakah sama ya pola ulnar pada kedua jari tengah dan juga pada jari kelingkingnya. Itu untuk yang etnis Jawa. Nah, kalau yang Melayu belum diteliti. Nah, nanti itu bisa dibuat dibandingkan ya untuk Nurin ya. Oke, lihat similaritas dan variabilitas genetik. Kan kita nggak tahu itu apakah laki-laki ataukah perempuan yang meninggal. Ternyata bisa diamati. Nah, kira-kira dilihat dari apa? Di sini ada yang disebut dengan amilogenin. Jadi marker khusus untuk membedakan ya, untuk membedakan apakah sampelnya itu laki-laki atau perempuan. Saya tanya sekarang di sini dilihat ya. Oke, oh ini tampak. Kalau laki-laki dia ada 2 pita. Kalau perempuan ada 1 pita. Bisa ada yang bisa menjelaskan kenapa demikian? Kalau laki-laki kenapa dia 2 pita? Oke, Sandy. Laki-laki ya. ada Apa? Kenapa seperti Sandy? ada 2 garis karena pada laki-laki kromosomnya ada XY ada 2. Sedangkan kalau perempuan cuma 1 yaitu XX. Iya, bagus sekali. Ya, benar sekali ya Sandy ya. Jadi kalau laki-laki karena dia kromosomnya XY, jadi tampak ada 2 pita. Sedangkan kalau perempuan karena XX itu tampak ada 1 pita. Makanya untuk beberapa kasus itu bisa dilihat, oh ini sampelnya laki-laki atau perempuan. Nah ini ya, untuk tadi markernya bisa dilihat. Kalau dia hubungan kekeluargaan, berarti apa? 1 alel dari orang tua wanita, 1 alelnya dari laki-laki, dari ayah atau ibu. Nah, jadi kayak kasus pemerkosaan, misalnya ada 5, ada 5 orang. Nah, itu bisa diketahui, makanya ada ya tes DNA atau mungkin di TV-TV ada bayi yang tertukar. Nah, itu bisa dicek itu ya. Kira-kira siapa sih ibunya atau ayahnya kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya dalam satu keluarga itu pasti sama ya. Jadi nanti beberapa alelnya itu sama, menurun dari ayahnya atau menurun dari ibunya. Nah ini ya bioteknologi terkait dengan forensik pada etnis Jawa dan Madura itu ya. Oke, ya sebelum ke tugas, mungkin ada yang mau menyimpulkan, silakan. Oke, kita dalam bentuk role playing gitu ya. Jadi kita pembelajarannya tadi berbasis masalah. Mungkin role playing oke, silakan. Jadi untuk bebas silakan siapa? Yang pertama untuk menyimpulkan. Nurin? Ya, Nurin silakan. Oke, terkait nggak usah semuanya. Nah, perbagian aja. Oke, silakan Nurin. Di sini ya Bu. Halo, nama saya adalah Forensik. Saya merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengungkap karakteristik dari tiap orang sebagai penanda gennya. Kemudian saya juga biasanya digunakan untuk memeriksa bukti TKP untuk memecahkan suatu kasus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, itu dari Nurin ya. Jadi nanti untuk tugasnya setiap mahasiswa mencari fenomena jurnal dari YouTube, kemudian dibuat poster dan dianalisis ya untuk fingerprinting tiap etnis di Indonesia. Oke, satu lagi siapa? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.